wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelang waktu Isya, kita bersabar sejenak menunggu kumandang azan Isya untuk sama-sama melanjutkan pelajaran kita insyaallah di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita telah berada di penghujung bulan, juga di penghujung tahun 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di penghujung bulan dan penghujung tahun 14 Juni 2026 Masehi. Insyaallah ini adalah pertemuan kita pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah ini di malam ini yang ke-27. Alhamdulillah. Dan di pertemuan kita terakhir, berkat taufik dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan bab yang ke-10, bersegera melakukan kebaikan. Bersegera atau berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan insyaallah di malam ini kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-11. Langsung saja kita dengarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tafadhal. Babnya adalah bab 11. Baik, muallif rahimahullah taala di bab yang ke-11 ini memilih pembahasannya tentang mujahadah. Sebelum kita dengarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yakni 6 ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan 17 hadis yang terdapat di bab ini. Jadi sebelum kita mengambil istifadah, mengambil faedah-faedah dari ayat yang disebutkan, tentunya kita dari awal itu mengetahui definisi pengertian dari mujahadah. Apa itu mujahadah? Ikhwani fillah a'adzakumullah, mujahadah atau jihad juga dari bahasa apanya ya, dalam bentuk kata masdarnya, asal katanya merupakan fi'il dari, kalau kita belajar tasrif, jahada yuhajidu mujahadatan wa jihadan. Nah, jadi itu asal katanya, jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Jadi mujahadah atau jihad secara bahasa memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan. Mujahadah. Jadi berusaha dengan sungguh-sungguh. Di situ mujahadah, sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan. Ini ditopang dengan dalil dalam surah Luqman ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Dan jika keduanya berjihad, jahadah, jadi bersungguh-sungguh berupaya memaksamu untuk ala an tusyrika bi, untuk
melakukan kesyirikan terhadapku, mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, yang mana tidak ada pengetahuan atau ilmu daripadamu terhadap hal demikian, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Jadi ini sebelumnya ayat yang mana orang tua memaksa seorang anak misalnya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, maka jangan ikuti keduanya. Cuman tetap ada batasannya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dalam perkara dunia, di dunia ini selagi masih hidup keduanya dengan baik. Nah, jadi memang besar sekali hak orang tua tersebut. Meskipun mengajak kepada kesyirikan atau mengajak kepada kekufuran, kita masih berbuat kepada mereka secara baik. Apalagi misalnya ada seseorang yang Allah berikan petunjuk memeluk agama Islam, yang mana sebelumnya dia beragama tidak Islam, non muslim, lalu dapat hidayah memeluk agama Islam. Tentu kerabat atau keluarga besarnya marah, terutama orang tuanya, sampai tidak dicoret dari harta warisan dan seterusnya. Lalu bagaimana? Dipaksanya kita dan seterusnya. Jangan, fala tuti'huma, jangan taati keduanya dalam masalah ini, tetapi dalam masalah yang lain masih tetap berbuat baik. Nah, di sini ada kalimat injahadaka, yaitu bersungguh-sungguh atau memaksa. Kemudian definisi lain, kata-kata mujahadah atau jihad itu bisa berarti melawan atau menghadapi dengan kekuatan. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, semakna juga di dalam surah At-Tahrim, nanti bisa dilihat juga. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, perangilah, berjihadlah. Nah, di sini ada kata-kata jihad, maksudnya melawan orang-orang kufar, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Lalu dikabarkan oleh Allah tempat orang tersebut, orang kafir dan orang munafik, tempat mereka di jahanam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk tempat kembali. Jadi berjihad, jahadah ya, melawan orang kafir, yaitu dengan dakwah dan senjata. Bisa dengan dakwah, menyampaikan kebenaran, dan juga bisa dengan senjata sesuai dengan keadaan. Sedangkan berjihad melawan orang-orang munafik, yaitu dengan perkataan yang tegas kepadanya. Karena munafik ini musang berbulu domba, di dalam kelihatan secara zahir itu menampakkan keislaman, tetapi hatinya sangat membenci keislaman. Kemudian yang ketiga, pengertian dari mujahadah secara bahasa berjuang untuk menundukkan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Haji Wada, an Fadalah bin Ubaidin, dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda di Haji Wada, sedang melakukan Haji Wada. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bil mu'min. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepadamu siapa itu orang mukmin? Lalu Nabi menjelaskan siapa orang mukmin itu, man aminatan nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain aman atas harta dan diri mereka. Wal muslimu, dan orang Islam, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Dan orang Islam itu orang yang selamat manusia dari lisannya dan
tangannya. Jadi tidak dijatuhkannya kehormatannya dengan menggunjingnya, menggibahnya, dan tidak dengan tangannya, tidak melakukan dengan perbuatan misalnya memukul atau yang lainnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mujahidu, dan orang yang jihad bersungguh-sungguh, man jahada nafsahu fi taatillah. Ini dia. Yaitu orang yang bersungguh-sungguh dengan jiwanya untuk taat kepada Allah. Wal muhajiru man hajaral khataya waz dzunub. Adapun orang yang hijrah, nah sekarang kan kita orang yang muhajir ya, orang Islam kita kenal dengan si fulan sudah hijrah, si fulanah sudah hijrah. Nah, apa maksudnya? Yaitu orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa, berpindah dia. Dahulu dia melakukan kesalahan atau dosa, sekarang dia melakukan ketaatan. Dari pengertian yang tiga tadi, maka yang kita mujahadah yang sering kita yang sering dibahas ya, istilah yang ketiga, yaitu menundukkan diri sendiri. Nah, ini dia mujahadah untuk mentaati Allah, berjihad untuk diri sendiri, melawan diri sendiri, hawa nafsu sendiri untuk mentaati Allah. Butuh kesungguhan. Adapun yang perlu kita garis bawahi, sangat penting ya, mujahadah itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai itu keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mujahadah bersungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah, tetapi di luar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kesalahan. Baik, mari kita dengarkan ayat Imam An-Nawawi pada bab ini. Ayat yang pertama yaitu dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Ankabut. Fadhal. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Siapa mereka? Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Mereka yang disebutkan di ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallazina jahadu fina, orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Yang pertama, yang utama, yang paling atas yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan begitu juga wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil, dan orang-orang yang mengikuti mereka tersebut, para sahabat, dengan baik sampai hari kiamat. Itu yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada kami jalan-jalan kami. Kata Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni kami benar-benar akan memperlihatkan kepada mereka jalan-jalan kami di dunia dan di akhirat. Kemudian dibawakan di sini riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang mana beliau mengatakan, telah menceritakan kepadaku ayahku. Ini sanadnya ya, Ahmad ibn Abul Hawari telah menceritakan kepada kami, hadatsana Abbas Al-Hamdani Abu Ahmad. Jadi Abbas Al-Hamdani Abu Ahmad ini seorang ulama kalangan penduduk Aqqa, sebuah daerah di Jazirah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah ini, dalam surah Al-Ankabut ayat 9, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang berjihad
untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari tadi disebutkan di yang dari Ibnu Abi Hatim, maksudnya adalah yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dimaksud dari ayat tersebut, kata beliau, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, lalu kelak Allah akan memberi mereka petunjuk terhadap apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Ini tambahan dari Allah SWT. Misalnya kita mengetahui sesuatu ilmu, maksudnya dalam agama ya, dalam agama, dalam syariat, lalu kita amalkan, Allah akan tambah yang lainnya, pengetahuan yang lainnya. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan tidak layak bagi seorang yang mendapatkan inspirasi suatu kebaikan lalu ia langsung mengamalkannya. Ini tidak boleh, kata Sulaiman Sulaiman Ad-Darani. Jadi tidak layak bagi seseorang apabila dia mendapatkan inspirasi suatu kebaikan lalu dia mengamalkannya. Tidak boleh sebelum dia cocokkan kebaikan yang dia ketahui itu dengan asar. Asar maksudnya itu adalah ada tidak pendahulunya, bekas. Kalau hadis itu pendahulunya, yakni itu dinisbahkan kepada Nabi SAW. Adapun asar itu dinisbahkan kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini bedanya. Sama-sama riwayat. Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi SAW marfu'. Adapun asar itu perkataan atau perbuatan dari sahabat radhiyallahu. Ada tidak asarnya? Ada tidak orang dari generasi sahabat yang melakukannya? Nah, ini nasihatnya. Apabila itu sesuai dengan asar, maka amalkan. Dan apabila itu tidak sesuai, maka tinggalkanlah. Berarti belum ada orang yang melakukan hal itu. Berarti itu bukan kebaikan. Karena setiap kebaikan di dalam agama pastilah ada riwayat bahwasanya Nabi SAW atau sahabat melakukannya. Tetapi kalau itu tidak kebaikan, maka tinggalkanlah. Berarti belum ada, itu bukanlah kebaikan. Nah, ini maksud dari perkataan tersebut. Dan di akhir perkataan, hendaklah seseorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala jika apa yang keluar dari tindakannya, baik itu perkataan dan perbuatan, itu sesuai dengan qalbunya, maksudnya hatinya. Nah, ini kesesuaian antara hati dengan apa yang diucapkan dan apa yang diamalkan. Kemudian di akhir ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Di sini tentang berbuat ihsan, ma'a di sini kebersamaan, itu biasanya untuk orang-orang yang beriman kebersamaan khusus. Karena ada kebersamaan itu ada yang am, ada yang umum, ada yang khusus. Kebersamaan yang umum misalnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, itu secara umum. Adapun secara khusus itu terhadap orang-orang, misalnya para nabi, para rasul, kemudian para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'a di situ maksudnya secara khusus akan ada di situ pertolongan Allah, bantuan Allah. Seperti Nabi SAW dengan Abu Bakar ketika hijrah bersembunyi di Gua Sur, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Allah akan menolong, akan melindungi mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat yang itu riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai ke Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pernah berkata, ihsan
yaitu kebaikan, sesungguhnya kebaikan yang hakiki ialah bila kamu berbuat terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini dia kebaikan. Kebaikan yang tentu tingkatannya tinggi. Berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk terhadap kita. Dan bukanlah ihsan tersebut, kebaikan itu orang yang melakukan kebaikan terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim yang sanadnya sampai kepada Asy-Sya'bi menyebutkan, dan ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Isa bin Maryam. Jadi perbuatan baik itu, ihsan itu bukanlah seseorang itu berbuat baik lalu membalas kebaikan orang. Itu bukan kebaikan yang dimaksud. Tetapi ihsan yang dimaksud ketika orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik terhadapnya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan ihsan, kalau ihsan itu dibagi dua oleh ulama, ada ihsan yang untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada ihsan untuk makhluk. Ihsan untuk Allah sebagaimana yang kita ketahui, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah, yakinilah Allah pasti melihatmu. Nah, ini untuk Allah. Adapun untuk makhluk, yang pertama terhadap siapa? Tentunya kepada kedua orang. Wabil walidaini ihsana. Nah, ini yang ihsan yang pertama kepada kedua orang tua, baru kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Nah, ini perbuatan yang baik. Dan bahkan agama kita, jangankan kepada sesama manusia, terhadap seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Contoh waktu kurban. Kita belajar fikih kurban. Ketika menyembelih apa? Hadis dari Syaddad bin Aus yang diriwayatkan Imam Muslim, fa iza zabahtum fa ahsinu zibaha. Jika engkau menyembelih maka baguskanlah sembelihannya. Maksudnya tajamkan pisaunya. Nah, ada adab-adab dalam menyembelih itu terhadap hewan. Dan kita ketahui kalau kita kembali membuka lembar Sirah Nabawiyah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang. Itu namanya sariyah. Kalau Nabi tidak ikut berperang, diutus pasukan namanya sariyah. Kalau Nabi ikut namanya ghazwah. Nabi ikut, tetapi ini Nabi mengutus. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengungkapkan dimulai dengan bismillah, ini nasihat bagian akhirnya kata Nabi apa? Jangan dibunuh anak-anak, jangan dibunuh wanita, anak-anak, jangan dirobohkan bangunan, jangan ditebang pepohonan. Ini Islam. Jadi itu hanya propaganda-propaganda orang-orang kufar yang mengatakan Islam ini keras, ini enggak. Kalau kita pelajari dari sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka nampaklah bagaimana Islam ini mengembang rahmat bagi semesta alam. Ikhwan fillah a'adzakumullah, lanjut kita ke ayat yang berikutnya dalam surah Al-Hijr, ayat terakhir juga, ayat 99. Tafadhal. Ini di sini disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dalam surah Al-Hijr, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu ajal. Jadi makna ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir bahwa ibadah, tentunya yang paling utama salat dan lain-lainnya, itu diwajibkan kepada manusia selagi keadaannya normal, ya, sehat. Sholli qa'iman. Salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Dan apabila tidak sanggup juga duduk, maka salatlah dengan berbaring pada lambung. Kemudian ini disebutkan juga di dalam tafsir Katsir, al-yakin di sini bukanlah apa yang disangkakan oleh orang-orang.
Seperti orang-orang yang beranggap al-yaqin itu adalah ma'rifat. Jadi kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat itu tidak perlu ibadah lagi. Ada ya, kita dengar ya. Ini ada tingkatannya, syariat, thariqat, ini sampai ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat maka tidak perlu ibadah lagi. Ini dibantah, yakin di sini bukanlah ma'rifat. Jadi kata Al-Hafiz Ibnu Katsir ini adalah sesuatu kesalahan di dalam memahami al-yakin tersebut. Dan ini jelaslah sesuatu kesesatan, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, kejahilan. Karena sesungguhnya para nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang paling ma'rifat kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah yang paling indah, sifat-sifat Allah yang paling tinggi, dan bagaimana pengagungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Hafiz Ibnu Katsir, sekalipun demikian mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengerjakan ibadah dan paling merutinkan mengekalkan perbuatan-perbuatan kebaikan sampai ajal menjemput mereka. Nah, jadi diluruskan beliau, al-yakin yang dimaksud dalam ayat ini al-maut adalah kematian. Jadi hatta ya'ti al-yakin, maksudnya datang yakin di sini bukan makrifat yang disangkakan oleh orang-orang, tetapi keyakinan di sini adalah sampai datangnya ajal. Nah, sampai itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau tutup dengan kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, akhirnya kami panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah diberikannya, dan hanya kepadanya lah memohon pertolongan dan bertawakal. Dialah yang berhak mewafatkan kita dalam keadaan yang paling baik dan paling sempurna, dan sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Begitu beliau akhiri tafsir beliau di dalam menafsirkan surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Kita masuk ke ayat yang ketiga, tafadhal. Baik, ini bagaimana meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya bagaimana digiringnya kita agar kita meskipun sesibuk apapun kita dengan aktivitas kita, apalagi sekarang ya ini biasa perhelatan dunia, perhelatan akbar. Tapi untung saja tidak tengah malam mainnya semua. Tidak dini hari, ada jam 9 juga ya. Ya Ustaz, kenapa tahu Ustaz? Ya pembicaraan orang itu semua. Yang anehnya nanti yang kita khawatirkan ya, ada bangun malam ada, karena di klub ini, negara ini dengan negara favorit kita. Lalu bangun di tengah malam, salat malamnya 1 rakaat witir. Nonton bolanya 90 menit. Jadi lebih banyak piala dunianya daripada piala akhirat. Allah musta'an. Kata Hafiz Ibnu Katsir dalam ayat ini, wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Kata Hafiz Ibnu Katsir, yakni perbanyaklah mengingatnya dan curahkanlah seluruh waktumu untuk beribadah kepadanya bila kamu telah selesai dalam kesibukanmu dan menyelesaikan urusan duniawimu, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Lalu dibawakan firman Allah dalam surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dalam suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Baru fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai dari kesibukanmu, kata Hafiz Ibnu Katsir, maka curahkanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan kepadanya dan beribadah kepadanya, agar kamu menjadi orang yang berlapang dada. Kata Ibnu Zaid bahwasanya dan yang lainnya, Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Saleh, Atiyah, Ad-Dahab, As-Suddi. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir itu sering membawakan ulama-ulama ini ya dari generasi
sahabat, di generasi tabi'in. Maksud dari ayat ini, maksudnya wazkur isma rabbika wa tabattal ilahi tabtila, ikhlaslah kamu dalam beribadah kepadanya. Itu maksudnya. Ikhlaslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, salah seorang murid dari Abdullah bin Abbas yang beliau tinggal di Basrah. Kata beliau, bersungguh-sungguhlah kamu dan tekunlah dirimu dalam beribadah kepadanya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa dikatakan kepada seorang ahli ibadah, dia adalah seorang yang mutabattil, tekun beribadah. Dan ada juga tabattul itu dilarang. Maksudnya yang menghabiskan seluruh usianya untuk beribadah, tidak mau nikah. Nah, ini dari sini tidak boleh juga. Jadi kita ada mengetahui hadis ya, yang maknanya ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Ada orang yang pergi ke salah seorang istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Nah, lalu ada 3 orang yang mengatakan bahwasanya dia akan berpuasa sepanjang hari tanpa ada berbukanya. Maksudnya setiap hari berpuasa, tidak ada waktu untuk tidak berpuasa. Kemudian ada seorang lagi yang mengatakan bahwasanya dia akan salat sepanjang malam tanpa ada tidur. Kemudian yang lainnya, yang ketiga, dia tidak akan menikah. Dia tidak akan menikah. Lalu terdengarlah kabar ini oleh Nabi SAW. Lalu Nabi memberi nasihat. Ada suatu kaum kaza wa kaza, kata Nabi, mengatakan begini. Lalu Nabi mengatakan walakinni, dan Nabi sebelumnya menyebutkan yang paling bertakwa adalah Nabi SAW. Aku yang paling bertakwa, kata Nabi SAW. Lalu Nabi menyebutkan aktivitasnya. Nabi berpuasa dan juga berbuka. Jadi kadang Nabi berpuasa, kadang Nabi tidak berpuasa. Lalu Nabi sholat malam dan tidur. Ada tidurnya. Dan kata Nabi yang ketiga, dan aku pun menikahi wanita, kata Nabi SAW. Barang siapa menraghibuna an sunnati falaisa minni, kata Nabi. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka itu tidak termasuk golonganku. Nah, jadi menikah, ada orang melakukan tabattul, itu tidak boleh. Kalau di sebelumnya adalah pendeta, rahib yang tidak melakukan pernikahan, ini tidak boleh dalam agama kita. Tidak boleh. Jadi menikah adalah syiar ya, salah satu ajaran agama. Fungsinya apa? Untuk memelihara, menjaga pandangan dan menjaga kehormatan, kesucian. Baik, kita beralih ke ayat yang selanjutnya, ayat keempat. Ini kebaikan, begitu juga dengan keburukan ya. 2 terakhir dalam surah Zalzalah ayat ke-7 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan itu kebaikan walaupun seberat zarrah, biji sawi, itu dia akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, keburukan dia pun niscaya akan melihat balasannya di hari kiamat. Ada sebuah riwayat, jadi ini penafsirannya sebenarnya panjang di dalam tafsir Ibnu Katsir. Cuman kita pilih riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah melalui hadis Sa'ad Ibnu Musin Ibnul Banik. Jadi di sini disebutkan qala Ibnu Jarir hadatsani Abdul Khattab Al-Hasani hadatsana Haitsam ibn Rabi'. Hadatsana Simak bin Atiyah an Ayyub an Abi Qilabah an Anas qal kana Abu Bakrin ya'kulu man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sanadnya sampai kepada Anas bin Malik.
Lalu beliau berkata, menceritakan tentang kejadian di zaman Nabi SAW, yang di situ ada Abu Bakar. Karena Abu Bakrin ya'kulu man Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat hazil ayah. Jadi ketika itu Abu Bakar bersama Rasulullah sedang makan, maka turunlah ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya seberat biji zarah, akan mendapatkan, niscaya dia akan mendapatkan balasannya, melihat balasannya di akhirat. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun hanya sebesar biji sawi, maka dia juga akan mendapatkan balasannya di akhirat, akan melihatnya. Farafa'u Abu Bakrin yadahu wa qala. Jadi di sini Abu Bakar disebutkan di sini bahwasanya beliau menghentikan makannya. Beliau menghentikan makannya, Abu Bakar As-Siddiq, lalu dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajzi bima amiltu min mithqali dzarratin min syarr. Nah, ini bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, katanya, apakah benar aku akan dibalas karena melakukan perbuatan buruk walaupun hanya sebesar biji sawi, seberat zarrah? Nah, ini yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma ra'aita fid dunya mimma iqtarahu fa bimathaqila dzarrin syarri wa yadkhirullahu laka mathaqila dzarril khairi hatta tufahu yaumal qiyamah. Ini jawab oleh Nabi SAW apa yang ditanyakan oleh Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kata Nabi SAW, apa saja yang kamu alami di dunia ini yang tidak kamu senangi, maka itu disebabkan beban keburukan yang sekecil-kecilnya. Tetapi Allah telah menyediakan bagimu pahala kebaikan yang sama hingga engkau menjumpainya kelak di hari kiamat. Adapun di riwayat yang lainnya, itu Abu Bakar sampai menangis ketika ayat ini turun. Abu Bakar menangis karena akan diketahui nanti kebaikan. Kalau Abu Bakar bukan yang khairayarahnya, tetapi syarnya tadi, keburukan tadi. Adapun kebaikan, beliau tidak khawatir, pasti Allah akan balas. Tetapi tentang keburukan ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Nanti itu di sebelumnya, di Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi dijelaskan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika ayat ini turun, surah ini turun, Abu Bakar menangis. Karena bukan kebaikan yang beliau tangiskan, tetapi keburukan. Nah, inilah sosok Abu Bakar As-Siddiq yang digelari dengan As-Siddiq, yang kita pernah singgung bahwasanya di pembahasan bab yang awal-awal tentang kejujuran As-Siddiq. Nah, bagaimana sosok Abu Bakar ketika orang mengingkari Nabi SAW, beliau beriman. Beliau beriman, lalu ketika peristiwa Isra Mi'raj, orang mengingkari, Abu Bakar tetap beriman, meyakini. Meskipun lebih dari yang diceritakan oleh orang, apabila itu Nabi yang mengatakan, beliau tetap membenarkan. Itu makanya digelari beliau dengan As-Siddiq, maqam yang paling tertinggi setelah Nabi dan Rasul. Nah, ini yang dikhawatirkan, yaitu tentang keburukan. Lalu bagaimana dengan keburukan-keburukan kita yang telah kita lewati? Bagaimana dengan keburukan-keburukan yang telah kita sembunyikan dari pandangan manusia, tetapi itu tidak luput di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat seluruhnya. Lalu bagaimana solusinya? Di bab setelah ini itu luar biasa. Bagaimana berbuat baik, memperbanyak. Di bab yang ke-12, bagi yang sisa umurnya digunakan untuk kebaikan kepada Allah, maka Allah akan menghapus keburukan-keburukan yang telah terlanjur di di umur-umurnya sebelumnya, di masa mudanya. Seperti orang-orang tua kita misalnya yang sudah sepuh, yang umur 60 lebih, ya, orang tua kita,
Misalnya dahulu ya, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu masih lalai misalnya, ini sisa-sisa umur yang ada, pergunakan, perbaiki diri untuk taat kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghapusnya. Wa atbi sayyatal hasana tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, niscaya Allah akan menghapusnya. Baik. Jadi mengenai untuk memperbanyaknya tentang pengetahuan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian syarran yarah, silahkan merujuk banyak riwayat-riwayat yang di puluhan, belasan atau puluhan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir mengenai pembahasan ini. Sampai-sampai jangan meremehkan kebaikan meskipun berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang ceria. Nah, dibawakan riwayatnya. Kita berjumpa misalnya dengan jamaah musalla Nur Rasyid, lalu kita tersenyum. Nah, itu sudah kebaikan. Jangan diremehkan itu. Jangan diremehkan. Itu kebaikan, dicatat itu kebaikan. Nah, seperti nasihat Nabi kepada orang yang di akhirat, bersedekahlah, tasaddaqna. Bersedekahlah wahai wanita, walaupun hanya separuh biji kurma. Separuh biji kurma. Itu akan melindungi seseorang di hari kiamat kelak. Ini banyak riwayat yang dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir tentang hal yang kecil, yang sepele, tetapi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Baik. Kita masuk ke ayat yang kelima. Tafadhol. Kalau kita lihat ya tafsir Ibnu Katsir, ayat 20 ini terakhir turunnya, berpisah dengan ayat 19 ayat sebelumnya. Jadi awalnya sebelum ayat 20 ini turun, salat malam itu wajib hukumnya. Karena peristiwa Isra Mi'raj sebelumnya. Jadi salat malam itu wajib hukumnya. Di sini ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Sampai ayat 19, inna hazihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sampai di situ turunnya. Jadi awalnya salat malam itu wajib. Lalu pas turun ayat ini, ayat yang ke-20 dalam surah Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna thulatsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima lan tuhsu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakuna minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa qridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini setelah ayat ini turun maka hukumnya jadi sunnah. Akan tetapi salat malam itu bagi Nabi, kekhususan untuk Nabi SAW masih wajib hukumnya. Adapun bagi kita umatnya itu menjadi sunnat. Meskipun demikian, ini satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran. Salat sunatnya tahajud itu di dalam Al-Quran, dalam surah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, ini dalam Al-Quran. Dan ketahuilah salat malam itu adalah ciri khas orang soleh. Ciri khas orang soleh. Tidak ada satupun biografi dari orang-orang terdahulu kalau kita lihat bagaimana ibadahnya di malam hari, yang mana mereka dikatakan di siang hari mereka itu ibarat singanya padang pasir, tetapi di malam hari mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan mereka. Siang hari mereka jagoan mencari nafkah untuk menafkahi keluarga mereka. Dan mereka tidak orang yang berpangku tangan dengan meminta-minta, tidak. Mereka menahan diri mereka meskipun miskin, tetapi mereka menahan diri mereka dari meminta-minta. Bekerja apapun yang bisa
Karena motivasi dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, engkau ke hutan, lalu mencari kayu bakar, diangkut di atas punggungmu, lalu dijual di pasar, itu lebih mulia daripada meminta-minta. Motivasi dari Nabi SAW. Nah, bagaimana? Agar bekerja untuk menafkahi keluarga, tidak bermalas-malasan. Tetapi itu di siang hari. Bagaimana mereka siang harinya, tetapi malam hari mereka menjadi, istilahnya kita pakai bahasa orang ahlul kitab, menjadi rahib mereka. Itu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian seperti Abu Darda radhiyallahu anhu itu sampai tidak mendatangi Ummu Darda sebelum Salman Al-Farisi mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya mata itu punya hak, badan itu punya hak. Ya, istri juga ada haknya. Jadi jangan fokus ibadah saja, tetapi tidak maksudnya tidak ya, orang sudah menikah lah, tahulah. Abu Darda sampai meninggalkan istrinya. Jadi Ummu Darda tidak berdandan karena saudaramu tidak ada hasrat terhadapku, kata. Lalu di peristiwa ini diceritakan kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan demikian. Semuanya ada haknya. Cuman di sini diambil potongan ayat ni'matan, kok ni'matan nih? Oh ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra. Jadi potongan dari ayat yang panjang tadi, setengah halaman. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Taib. Ini panjang ya, semuanya diuraikan oleh Hafiz Ibnu Katsir sampai inna rabbaka, sesungguhnya dijelaskan satu-satu sampai ini dan seterusnya. Tapi yang kita ambil dari ayat ini saja pembahasannya, karena Imam Nawawi mengambil penggalan ayat ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Kata Hafiz Ibnu Katsir mengenai penggalan ayat ini, yakni semua sedekah yang kamu keluarkan dari tanganmu, pahalanya akan kamu peroleh. Dan hal ini lebih baik daripada harta yang kamu simpan buat dirimu sendiri. Lalu beliau membawakan suatu riwayat ya, yang riwayat ini luar biasa bagaimana riwayat ini akan menyadarkan orang yang menyimpan hartanya. Apa kata Nabi? Jadi riwayatnya kita persingkat saja. Dari Ibnu Mas'ud. Kalau di sini dibawakan sanadnya. Sanadnya qala al-Hafiz Ibnu Ya'la musalli hadatsana Abu Haitsamah, hadatsana Jarir, hadatsana A'mas. Kita singkat saja. Di Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ayyukum malu ahabbu ilaihi min malil warithihi. Jadi kata Nabi SAW, siapakah di antara kamu yang hartanya lebih ia cintai daripada harta ahli warisnya? Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma minna min ahadun illa malahu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Lalu dijawab oleh para sahabat, apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, tiada seorang pun dari kami melainkan hartanya lebih disukainya ketimbang daripada harta ahli warisnya. Lalu kata Nabi SAW, qal ya'lamu ma taqulun, amalkanlah, lakukanlah apa yang kamu katakan. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ma na'lamu ila dzalika ya Rasulullah, apa yang, jelaskanlah ya Rasulullah, apa yang akan kami lakukan. Lalu Nabi SAW menyebutkan, qal innama malu ahadukum ma qaddama wa malu warithuhu ma akhar. Kata Nabi SAW di akhir hadis ini, sesungguhnya harta seseorang dari kamu hanyalah apa yang dia gunakan, dan harta ini, harta ahli warisnya adalah harta yang dia simpan.
Maksudnya dari hadis ini, kalau kita simpan-simpan, kita meninggal, harta yang kita simpan-simpan itu menjadi milik ahli waris. Sementara yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Apakah kita dapat balasannya? Tentunya dapat balasannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan apa? Orang yang memberi itu lebih bahagia daripada orang menerima. Bukankah al-yadul ula afdalu min yadul sufla? Bukankah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah? Jadi hakikatnya orang yang memberi itu lebih bahagia daripada orang menerima. Perhatikan kalau orang menerima ya, kalau kita lihat, alhamdulillah ini sambil berdoa kepada Allah, sampai uangnya kadang-kadang ditaruhnya ke atas. Diambilnya ditaruh, alhamdulillah ditaruhnya uangnya ke atas kepalanya. Ada juga orang begitu. Sebenarnya yang memberi itu lebih bahagia daripada yang menerima. Dan di akhirat tentunya harta itu yang akan sebagai tameng dari jilatan api neraka. Baik. Terakhir ya, ayat yang terakhir yang ke-6. Fadhil. Ini juga penggalan dari akhir dari ayat dalam surah Al-Baqarah. Adapun ayat utuhnya yang satu ayat terakhir itu di ayat 273. Ini bagian akhirnya diambil oleh Imam Nawawi. Adapun ayat lengkapnya lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Berimpaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. La yastati'una durban fil ardi, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Jadi mereka tidak bisa berusaha di muka bumi. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilhafa. Jadi disebutkan di sini bahwasanya di dalam ayat ini orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena melihat diri mereka tidak meminta-minta. Jadi mereka tidak meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kemudian di akhir hadis ini di ayat ini baru disebutkan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Sebagaimana yang kita dapati di kitab Riyadhus Shalihin ini, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi di sini wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tiada sesuatu pun darinya yang samar bagi Allah. Karena itu dia akan memberikan balasan pahala dengan lengkap, dengan sempurna di hari kiamat kelak. Kata Hafiz, yaitu di saat orang yang berinfak itu sangat membutuhkan, sangat memerlukan hal demikian di hari kiamat. Jadi bukan orang yang kita beri itu yang butuh, tetapi kita yang butuh sebenarnya, yang memberi. Saya kita memberi, kita yang butuh. Butuhnya di mana? Di hari kiamat kita sangat membutuhkan hal yang demikian. Baik, demikianlah 6 ayat alhamdulillah pada bab ini, bab mujahadah dalam surah Al-Ankabut ayat 69, kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 99, dalam surah Al-Muzammil ayat 8, kemudian Az-Zalzalah ayat yang ke-7, Al-Muzammil ayat 20. Jadi Al-Muzammil 2 kali ya. Yang tadi di ayat yang ke-8 dan yang di ayat yang terakhir ayat 20, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebelum membahas tentang hadis-hadis, kata beliau, dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan dikenal. Jadi beliau mencukupkan dengan 6 ayat ini saja. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Dan alhamdulillah ayat-ayat yang terdapat pada bab ini, bab yang ke-11 mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin, telah kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendapat faedah yang luar biasa bagi kita tentunya, yang ilmu sebagaimana tadi di ayat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang mengamalkan ilmunya maka Allah akan menambahkan sesuatu yang belum diketahuinya.
ilmu yang kita ketahui amalkan, maka Allah akan menambahnya, Allah akan menambahnya, Allah akan menambahnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ustaz?